Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Atira TV. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan terus energi menghadapi hari-hari selama masa pandemi ya. Karena kita terus mengharapkan kita dalam keadaan segar bugar untuk tetap fight melawan COVID bersama-sama. Mungkin dengan tetap stay di rumah saja, atau mungkin untuk sahabat Atira TV yang masih berada di luar sana dengan kegiatan WFO-nya, atau mungkin yang punya urgensi, tetap untuk menjaga protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga tetap menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, hari ini tentu saja kita harus tetap semangat. Untuk itu saya akan mengajak pemirsa Atira TV untuk ikut tagline kita, Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Nah, tentu saja sama seperti di episode Atira Side Story sebelumnya, saya tidak sendiri dan menghadirkan bintang tamu pilihan kita. Dan hari ini sesuai tema kita, yaitu di balik meja tata usaha Sekolah Islam Atira, maka tentu saja yang kita hadirkan hari ini adalah sosok-sosok yang berjuang di meja administrasi Sekolah Islam Atira. Nah, tapi sebelum saya present tamu kita hari ini, saya terus mengingatkan kepada pemirsa Atira TV untuk jangan sampai ketinggalan video-video kita dengan like dan subscribe channel Atira TV. Berikan komentar juga ya untuk bisa lebih bagus lagi ke depannya. Nah, kalau begitu langsung saja saya ajak dua bintang tamu saja di sini. Assalamualaikum Ibu Suparti dan Ibu Alija satu ya. Iya. Ibu boleh semangatnya ya kalau saya bilang Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Atira TV mencerahkan, menggerakkan. Wah, senang sekali. Ya, dan di hadapan kita telah ada Ibu Suparti. Beliau adalah TU TK Islam Atira Kajolalido. Selamat datang Ibu sayang. Kemudian ada Ibu Haja Alija 1 AMA. Beliau adalah TU SD Islam Atira Kajolalido. Akrab disapa dengan Ibu Lisa. Wah, alhamdulillah ya. Selamat datang Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, tetap semangat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Kalau begitu sekali lagi Atira TV mencerahkan, menggerakkan.
Aduh, ini karena bergerak di bidang administrasi sekolah dan sekarang ini kita masih dalam pandemi. Sebagian besar teman-teman kita di Atira juga masih WFH ya Ibu ya. Nah, bagaimana perbedaan apa aja sih perbedaan yang paling dirasakan oleh Ibu selama masa pandemi dan sebelum pandemi? Dari Ibu Lisa dulu. Kalau masalah perbedaan sih, masalah kerja sih nggak ada sama sekali. Cuman bedanya itu kan ada yang dikerja di rumah, ada yang dikerja di sekolah. Tapi masalah kerja itu setiap saat kita tetap melayani orang tua. Bahkan sebenarnya lebih banyak melayani waktunya di rumah daripada di sekolah. Karena kadang sampai tengah malam orang tua murid tidak berhenti tanya jawab lewat WA, tetap harus melayani. Karena kita sudah melakukan seperti itu. Ya. Alhamdulillah ya. Dan kemarin juga ada kebetulan ya waktu award itu ya, ada award yang diterima oleh SD Atira itu adalah special award karena capaian PPDB-nya meningkat juga Ibu ya. Dan tentu itu juga tidak lepas dari peran semua keluarga SD Islam Atira Kajola Lido, termasuk dari tata usaha juga. Nah, Ibu Suparti, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Wah. Lengkap. Nah, jadi ini kalau dilihat semangat segar bugar sekali ya Ibu ya. Nah, alhamdulillah. Ibu bagaimana kalau Ibu dengan masa pandemi dan sebelum pandemi, apakah ada yang paling terasa perbedaannya atau bagaimana Bu? Ya, seperti juga teman-teman yang lain, untuk pribadi saya itu terasa juga perbedaannya. Kalau yang kemarin itu kita standby di kantor, ini kita standby di rumah juga. Kadang jam kerja kita sampai malam harus tetap standby. Jadi seperti itu ya. Iya, ya begitulah yang harus kita jalani sekarang Ibu ya. Meskipun mungkin sebenarnya kalau ritme kerja ketika kita di kantor itu jauh lebih terasa ini ya, nyaman, enak juga ya kalau di kantor ya, karena kan bisa sama teman-teman ya, komunikasi dengan teman-teman lebih mudah Ibu ya. Baik Ibu. Nah, kita langsung saja demo karena kan beliau ini, sahabat Atira TV, dua bintang tamu kita hari ini, dua narasumber kita hari ini adalah orang-orang yang telah berjuang bersama Atira selama sudah lebih dari puluhan tahun. Wah, nanti kita dengar ceritanya. Ini dari Ibu Suparti sudah berapa tahun, dari Ibu Lisa juga sudah berapa tahun, dan itu tentu untuk tetap bertahan, untuk tetap stay di sebuah perusahaan, apalagi dengan penuh cinta ya. Karena terkadang kita menjalani pekerjaan, dijalani tapi tidak pakai hati ya, maksudnya ya dijalanin aja. Nah, ini tetap, dan kita lihat semangat dan kecintaannya terhadap Atira, salah satunya adalah mau berkesempatan hadir untuk menjadi narasumber kita hari ini. Wah, luar biasa sekali. Nah, langsung saja saya mulai dari Ibu Suparti saja. Ibu, bisa diceritakan sedikit perjalanan karirnya selama di Sekolah Islam Atira, Bu? Perjalanan karir saya di Sekolah Atira ini, dulu saya ya di Bukit Baru waktu pertama dibuka itu. Jadi bisa dibilang sebagai perintis di Baruga. Masya Allah. Ya. Saya di sana itu memegang masih gabungannya TK, SD dan SMP. Kelas jauhnya dari sini. Jadi 3 unit itu dalam satu pengelolaannya administrasi ya. Betul, karena kan kebetulan anaknya belum banyak, anak didiknya itu belum banyak. Masih pertama sekali Bu, sekitar tahun berapa Bu? Tahun 2000. Jadi untuk SMP-nya itu sudah ada 2 kelas. Satu kelasnya itu kalau tidak salah hanya 12 orang. Terus SD juga kita buka kelas 1 dan kelas 2 hanya beberapa orang juga. Belum sampai 15 orang satu kelasnya. Kalau yang lumayan itu ya yang TK yang dulu banyak muridnya. Jadi untuk tata usaha masih digabung, jadi satu orang tata usaha untuk menangani 3 unit. 3 unit sekaligus. Ya, jadi kalau dihitung-hitung sudah sekitar berapa tahun Bu di Sekolah Atira? Sudah 20 tahun. Masya Allah. Sudah 20 tahun. Dan sampai saat ini terus di bidang administrasi ya, di TU saya ya? Memang khusus di administrasi dari awal masuk
sampai hari ini. Jadi awalnya di Baruga Ibu ya, kemudian akhirnya ke Kajolalido ya? Ya betul, itu ada ceritanya juga Wis, sebenarnya. boleh bercerita, boleh Bu silakan dicerita. Jadi panjang ya. Ceritanya itu pindah ke sini saat itu saya lagi mengandung anak kedua saya. Biasa itu kalau ini ya ibu-ibu nyidam. Ya. Nah, itu saya itu nyidam berat itu ya. Jadi saya ke sekolah baik naik mobil ataupun naik motor itu sampai di sekolah tepat. Iya benar iya Bu. Ya itu teman-teman saya yang bingung. Ada yang buatkan teh air panas itu, teh hangat. Ada yang pijit-pijit. Masya Allah. Ya saya berpikir, aduh masa saya begini terus sampai kapan? Saya justru merepotkan teman, bukannya saya bisa membantu bekerja dengan baik, tapi merepotkan teman. Jadi saya waktu itu menghadap ke Pak Haji Icang selaku di bagian sekretariat, menunggu beberapa minggu atau beberapa bulannya, kemudian ada jawaban, ada posisi kosong di TK. Kemudian beliau menawarkan saya karena yang di TK itu mengikuti suaminya pindah tugas. Ya kemudian ya saya terima. Dan sampai sekarang masih tetap di TK, alhamdulillah. Teman-teman TK juga menerima saya apa adanya. Iya, tapi yang menarik sih sebenarnya Ibu ya, bahwa suasana kekeluargaan itu terasa sekali di Sekolah Islam Atirah. Mungkin saya bisa menarik kesimpulan sedikit nih. Salah satu alasan untuk tetap bertahan dengan penuh cinta dan ketulusan di Sekolah Islam Atirah karena itu kita dikelilingi oleh teman-teman yang juga rasa kekeluargaan itu begitu akrab. Tadi ceritanya waktu hamil ada yang pijat-pijat, ada yang gini sampai dan sebaliknya ibu Parti akhirnya merasa aduh saya bisa tidak berkontribusi sama teman-teman saya diginiin terus gitu kan. Jadi kayak artinya ada rasa saling ingin memberi ya, saling melengkapi seperti itu. Wah, waduh menarik sekali. Ini kita masih mau kulik lagi lebih jauh ya ke dalam-dalamnya apa sih hal-hal yang triknya sebagai bagian administrasi dan tetap bertahan dengan penuh cinta seperti itu ya. Baik, selanjutnya saya ke Ibu Lisa. Nama sapaan akrabnya, nama eksisnya Bu Lisa ya. Baik, Ibu Lisa bisa diceritakan sedikit bagaimana perjalanan karirnya di Sekolah Islam Atirah kita yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masalah perjalanan karir saya sebenarnya agak gimana ya? Karena tidak seperti Bu Parti ini. Bu Parti betul-betul dia dari dasarnya sebagai pekerja administrasi. Sementara kalau saya mau diceritakan panjang nih. Biar saya boleh singkat Bu. saja ya. Jadi saya pertama kali di Atira itu tahun 1992. Waduh, itu di Atira Kajolalido dan hingga sekarang memang tetap di Atira Kajolalido, belum pernah dimutasi ke Baruga atau mungkin ke Bone juga nggak pernah, masih tetap di Kajolalido. Jadi tahun 1092 itu saya langsung disuruh ngajar di kelas 2 SD, seperti itu. Jadi itu pun di SD pun tidak pernah dipindahkan ke SMP atau ke TK atau ke SMA, nggak pernah juga. Tetap mengajar dulu mengajar di SD ya pertama. Jadi setelah 92 itu 1 tahun berikutnya ternyata saya dinaikkan lagi mengajar di kelas 3. Tahun berikutnya jadi setiap tahun saya dinaikkan terus. Dari kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 4, kelas 5, akhirnya pada tahun 96 saya ngajar di kelas 6. Dan di kelas 6 itu saya nggak pernah diturunkan, di kelas 6 terus. Akhirnya tahun 2010 itu saya diberi kepercayaan oleh direktur untuk memegang istilahnya koordinator kelas. Itu belum dikatakan sebagai wakil kepala sekolah, belum ada seperti itu. Koordinator kelas itu dibagi atas 2, ada yang 1, 2, 3 istilahnya tingkat bawah, dan ada 4, 5, 6 itu tingkat atas. Saya dipercayakan di koordinator kelas 4, 5, 6 seperti itu. Nah tahun berikutnya saya dipercayakan mengambil wakil kepala sekolah. Itu wakil kepala sekolah khusus di bagian IT dan Sarpras. Tahun berikutnya saya tetap dipercaya lagi sebagai wakil kepala sekolah, tetapi pindah bagian, dipindahkan ke bagian kurikulum dan SDM. Hingga tahun 2019 saya dipercayakan di situ. Nah, karena ada sesuatu alasan, salah satunya karena saya
alhamdulillah diberi istilahnya rezeki oleh Allah, saya berangkat haji. Karena tugas sebagai wakil kepala sekolah itu tidak bisa kita berikan untuk dipegang sama teman sebagai pengganti, agak sulit, jadi saya lepas. Seperti itu. Jadi saya minta kepada direktur untuk dipindahkan ke TU. Kenapa saya minta dipindahkan ke TU? Karena saya pikir selama saya jadi wakil itu urusan SDM dan administrasi itu kayaknya saya pengen mengasah otak saya di bagian TU itu, yang bagian administrasi itu kayaknya saya tertantang untuk bekerja di situ, walaupun sebenarnya latar belakang saya sama sekali nggak ada, cuman saya tertantang untuk mengasah otak ke situ. Kenapa tidak saya jalankan? Karena saya pikir orang-orang muda ini yang banyak masuk di Atira, wah pada hebat semua ini. Saya bilang, waduh, saya harus pindah ke TU dulu deh untuk mengasah otak saya. Upgrade lagi ke gitu, iya betul. Akhirnya alhamdulillah direktur menerima keinginan saya, dan setelah saya kembali dari Tanah Suci, saya menjalani TU, dan alhamdulillah saya jalani dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Ya seperti ini hasilnya selama hampir 2 tahun. Alhamdulillah ternyata enak juga kerja di TU. Nyaman Bu ya. Nyaman, iya. Ya jadi waktu di TU ini berarti baru 2 tahun. Baru hampir 2 tahun ya, Bu. Tapi selama menjadi keluarga besar Sekolah Islam Atira, berarti dari proses mengajar dulu itu sampai menjadi TU itu sudah berapa lama Bu? Sekitar berapa tahun ya? 28 tahun. Masya Allah, 28 tahun. Iya. Jadi 28 tahun Ibu sudah mengisi Milad Atirah ya? Betul. Iya, dan biasanya juga itu kan kalau Milad Atirah ada reward untuk karyawan-karyawannya. Saya sudah pernah mendapatkan 2 reward. Masya Allah. Masa kerja di 15 tahun dan masa kerja di 25 tahun. Alhamdulillah, dan syukurnya juga masih diberi kesehatan dan juga umur yang panjang. Ya, Insya Allah, amin. Kita masih bersama. Dan salah satu rewardnya juga lah dari Atira yang menyebabkan saya berangkat haji. Itu karena reward dari Atira berangkat haji, setelah pulang haji kemudian di posisi bagian administrasi ya. Masya Allah. Jadi Ibu juga kelihatan masih muda sekali ya. Karena memang dari SD ya, dari awal SD, dan sering bertemu dengan anak-anak. Nah, itu dia yang menyebabkan kita awet muda terus. Karena jadi guru. Waduh. Iya, jadi sudah tentu saja ini singkatnya sih banyak sekali suka duka yang dialami selama menjadi bagian dari Sekolah Islam Atira. Tadi sepintas sih sudah dari Ibu Parti saya sudah dengar ya, pernah ada dukanya gitu yang waktu sakit-sakit itu ya. Tapi suka atau rasa cinta yang paling terasa di selama menjadi TU itu apa? Sukanya kan? Sukanya yaitu juga sama seperti mungkin Bu Lisa, ketemu dengan anak-anak, terutama yang kalau sekarang itu anak-anak kecil sebelum pandemi ini ya. Iya. Ya sangat luar biasa kalau anak-anak itu dibilang ya, menghibur, pokoknya ya ketika melihat anak-anak itu ya, kayak terhibur, kita melihat gemes gitu kan, jadi stres hilang ya gitu. Anak-anak kan itu sayang semua sama kita. Ayo anak kumpul, mereka mendekat, kita bisa bermain sama anak-anak. Jadi kalau kami di TK itu ada namanya piket pagi menjaga anak-anak yang sedang bermain. Iya. Jadi kami guru-guru bergantian, ada jadwalnya. Jadi di situ kami bisa rangkul anak-anak untuk bersama-sama bermain karena kita yang menjaga mereka. Iya. Baik Ibu Parti dan Ibu Lisa. Nah sahabat Atira TV, untuk segmen pertama kita sudahi dulu ya, tapi jangan kemana-mana karena setelah yang mau lewat ini kita akan bertemu lagi di segmen kedua dan kita akan dengarkan lagi cerita seru di balik meja TU Sekolah Islam Atira, khususnya di unit TK Kajaula Lido dan SD Kajaula Lido. Jadi tetap stay bersama kita di Atira TV dan pastinya di program favorit kita bersama, apalagi kalau bukan Atira Side Story ya. Dan kita ketemu setelah yang berikut ini. Sampai di sana, teman-teman tetap bersama dengan Atira.
Atira TV, tentunya masih di Atira Side Story di channel kebanggaan kita bersama Atira TV, mencerahkan, menggerakkan. Dan tentu tema hari ini yang kita angkat adalah di balik meja TU Sekolah Islam Atira. Nah, di segmen pertama tadi kita sudah mengupas sedikit, nah kita masih butuh nih. Jadi kita akan kembali bercakap-cakap dengan dua narasumber kita hari ini. Tapi saya mengingatkan kembali untuk sahabat Atira TV, jangan lupa untuk mensubscribe channel Atira TV dengan memberikan like juga, atau kalau mau di-share ke sosial medianya juga boleh sekali ya, supaya tidak ketinggalan informasi atau berita-berita menarik dan video-video seru dari channel Atira TV. Jangan lupa klik tanda loncengnya. Baik, kita lanjut ke segmen kedua dan kita tanya-tanya langsung. Di sini masih ada Ibu Parti dan Ibu Lisa juga. Nah, Ibu Lisa, ke Bu Parti dulu deh, saya mau nanya-nanya lagi nih. Nah, Bu Parti yang memang dari awal kerja di Sekolah Islam Atira sebagai tata usaha dan sampai hari ini juga masih sebagai tata usaha Ibu Parti ya. Nah, tentu seiring berjalannya waktu juga semakin kesini kemajuan teknologi itu dan tools atau aplikasi untuk meningkatkan kualitas Sekolah Islam Atira itu semakin banyak ya. Nah, juga yang tools dan aplikasi yang digunakan tersebut juga untuk menyelesaikan tugas-tugas di administrasi sekolah juga mungkin ya. Nah, bagaimana Ibu menjalani ini? Apa perbedaan yang terasa sekali misalnya dari tahun pertama hingga tahun ke-20 ini dalam hal aplikasi dan sebagainya? Bisa diceritakan mungkin nostalgia awal mengenal administrasinya hingga kini banyak berubah sekarang atau gimana? Silahkan Bu. Terima kasih. Benar sekali untuk perbedaan zaman ini ya, zaman dari tempo dulu yang apa istilahnya ya, manual. IT manual. Kita itu kalau sudah bisa mengetik di komputer, Word dan Excel itu wah sudah hebat sekali. Masya Allah. Iya. Tapi untuk sekarang ini, kalau kita dulu tata usaha misalnya sudah pintar mengetik Word dan Excel itu sudah di atas ya istilahnya. Kalau sekarang kami ketinggalan karena guru-guru sekarang sudah wah betul-betul luar biasa ilmu IT-nya. Kita justru yang ketinggalan ini, dan karena kan kalau tata usaha itu rata-rata yang dipakai itu Word dan Excel. Iya. Sedangkan kalau guru macam-macam, semua aplikasi sudah pokoknya mereka kuasai. Dan itulah perbedaannya dari yang dulu dengan yang guru-guru sekarang. Jadi awalnya 2000, berarti 20 tahun yang lalu. 2000 berapa Bu? 2000. Tahun 2000. 2000, pas ya, 2000 ya. Kalau 2000 itu masih akrab dengan Excel, Word ya, itu sudah ini. Kalau sekarang sudah harus di-upgrade lagi ya. Betul ya, semua ini sekarang ya mulai pokoknya apa saja termasuk seperti sekarang kita yang ini itu kan sudah produk zaman sekarang. Baik. Iya betul. Jadi kayak sudah ada lagi SDM baru datang dengan kemampuan baru. Jadi tetap mengupgrade dan Ibu sampai saat ini masih terus belajar Ibu ya. Masih terus belajar. Alhamdulillah. Itu bagusnya ya, di Atira juga kita terus diajak untuk belajar Ibu ya. Ada lagi program Sindik itu kita harus ini mengasah kuasai dengan programnya itu. Salah satu aplikasi dan program yang baru itu Sindik ya Ibu ya. Jadi kalau dulu kalau sistem penginputan nilai atau cetak raport itu kan masih manual. Bisa dicerita Bu dulu itu waktu awal-awal gimana kalau pada saat administrasinya itu kan cetak raportnya ini pakai tidak menggunakan Sindik ya, manual saja langsung input kayak gitu ya Bu ya. Kalau masalah pencetakan rapor itu wali kelasnya. Jadi kalau dulu TU lebih banyak. Kita lebih banyak dulu itu surat menyurat sama pengontrolan pembayaran anak-anak gitu. Seperti itu Ibu ya. Nah, kalau Ibu Lisa kan dari guru Bu ya, dari guru kemudian menjadi tata usaha. Nah, apakah ada kesulitan tersendiri mengelola administrasi kalau yang awalnya kan lebih banyak bercengkrama dengan dunia kelas dan anak-anak, atau mungkin kita bukan cari ke sana, mungkin gimana Bu perbedaan yang terasa dan gimana Bu, mungkin ada bisa di-sharing pengalaman ya.
Kalau untuk tata usaha bagi saya itu sebenarnya bukan yang baru lagi, karena pada saat saya jadi wakil kepala sekolah itu kebetulan urusan yang ada di tata usaha juga saya banyak geluti. Ya, jadi istilahnya pengalaman saya untuk ke TU itu saya sudah persiapkan memang karena sudah ada. Jadi begitu pindah ke TU, alhamdulillah istilahnya lancar lah seperti itu. Iya. Jadi tinggal menyesuaikan Betul, sedikit iya. saja beberapa Iya, lagi ya Bu iya, ya. iya. Dan pastinya semangat untuk mengupgrade pengetahuan Betul, itu iya. terus dipertahankan ya Bu ya. Iya. Wah. Seperti juga Bu Parti katakan tadi bahwa yang saat 2 tahun 2000 itu malah saya tahun sebelumnya lagi itu 90-an itu yang saya rasakan karena memang saya pada saat jadi guru juga sering memang ke TU. Sering bergaul dengan orang-orang dengan TU karena yang ini ingin Jalan-jalan ingin ke TU. tahu cari tahu yang apa yang dikerjain sih sebenarnya di TU. iya. Makanya saya ini ternyata oh iya dari mesin ketik yang besar itu Oh, untuk pernah, Bu, membuat ya? surat seperti itu sampai menulis tangan juga itu saya sudah alami juga Sudah seperti pernah. itu. Oh, jadi dari jadi menulis istilahnya tangan bukanlah sampai baru. mesin ketik Iya, yang betul. ribut Mesin itu. ketik yang ribut sekali itu yang sampai besar itu saya sudah ini. Sampai akhirnya Pakai komputer yang pakai itu yang pakai disk itu sudah juga. dan akhirnya sekarang sampai handphone sekarang. malah sudah bisa digunakan Betul juga sekali, untuk administrasi iya. dan Seperti Ibu itu. sampai hari ini juga akhirnya Masih. bisa juga Iya, ya. betul. Waduh. Ya saya tidak tahu ya Bu sekitar 20 tahun ke depan saya apalagi kecanggihan teknologi seperti Iya. apa lagi dan ternyata dua ibu ini sudah membuktikan bahwa selama kita mau belajar, Betul, selama kita tidak bosan mengupgrade itu ilmu meskipun secanggih apapun itu ya kita harus mengejar ya, Iya. mengejar. Dan salah satu sebenarnya dari kelebihan Atira sendiri sampai saya juga cinta dengan Atira yaitu dia bahwa setiap tahun, setiap saat itu guru dan karyawan selalu di-upgrade ilmunya. Betul. Seperti itu. Jadi dia tidak ketinggalan zaman tidak seperti ketinggalan itu, ya, betul Itu dia. sekali Bu. Saya juga merasakan dan saya berharap semoga saya bisa seperti ibu-ibu ini ya, bisa melewati waktu bersama Sekolah Islam Atira dengan penuh cinta dan bisa bertahan teguh. juga. Amin insyaallah ya, amin. Ya baik. Nah Ibu, nah ini cerita-cerita di ruang TU. Biasanya sih di dalam satu ruangan itu kan kita punya teman, Ya. ada pasti sosok yang kocak atau yang paling ngangenin di situ. Apakah apakah ibu inilah orang-orangnya atau mungkin bisa diceritakan hal-hal yang kocak di balik meja TU itu? Bu, saya cerita sedikit nih kalau di unit saya di SMA Islam Atira Bukit Baruga, saya kan biasa jalan-jalan juga itu Ibu ya. Di sana ada TU, ada Pak Rahman, ada Bu Maryam juga, Ya. ada Pak Said juga. Ya. Nah, itu kocak sekali tuh Pak Rahman. Itu sembarang itu lagu yang kita putar kalau misalnya lagi break ya. Jadi saya juga tidak ngajar, TU juga lagi istirahat ya. Saya biasa main-main. Di sana tuh kita biasa berbagi snack atau juga Pak Rahman suka kasih celotehan-celotehan yang tiba-tiba kita ngakak ya. Kalau di unit Ibu sendiri dari Bu Lisa dulu siapa sih di ruang TU yang menurut Ibu? Kalau kami di Kajalalida itu kan TU-nya digabung nih, cuma dibedakan oleh satu dinding saja, jadi TU SD, SMP, SMA. Justru sebenarnya yang paling kocak di antara TU dari SD sampai SMA sebenarnya yang paling kocak adalah saya sendiri. Yang sering bikin lucu-lucu, yang sering bikin pokoknya ketawa, bikin ketawa. segar Pokoknya suasana, Bu. kalau misalnya saya nggak ada, kayaknya tenang deh ruangan. Oh iya. Gimana Bu Parti ya kan? Oh iya kan satu digabung kan ruang Iya, TU-nya kalau Ibu ya. dari SD ke SMA, kalau TU-nya TK dia Tersendiri. iya, dia adik saya seperti itu. Kalau di Bu Suparti sendiri ya atau? Ya, kalau di TK itu sendiri karena kan muridnya tidak terlalu banyak. Jadi untuk tata usahanya satu orang saja. Tapi dalam satu ruangan itu saya tadinya berdua sama Wakasek. Oh ya, Ya. begitu. Jadi biasa lucon juga Bu. Ya, sama seperti itu. Oh iya begitu. Sambil kadang belajar bahasa Inggris, sambil itu teman-teman yang ada pada saat istirahat itu, pada saat tidak mengajar, turun di Biasa kantor, ikut. pada ketawa semua. Jadi ya kalau misalnya Bu Guru mengajar, hanya saya sama Wakasek dengan kepala sekolah kalau tidak sedang ada rapat pimpinan. Dan sebenarnya Ibu kalau di unitnya Ibu Parti kan dengan anak-anak TK Bu ya. Ya. Jadi itu tadi sudah ada hal yang
menggemaskan ya, sebenarnya jadi hiburan juga Ibu ya. Iya. Nah kalau Ibu Lisa ini kan banyak ya teman-teman TU-nya TU, Ibu. Mungkin ada bisa diingat atau berbagi kisah Bu, apa yang hal cerita lucu mungkin? Cerita lucu ya di tata usaha di tata Waktu usaha di ya. tata usaha atau Kalau hal-hal lucu yang cerita lucunya sih kayaknya apa ya? pokoknya mengalir aja Bu ya. Iya, mengalir aja. Karena saya membuat lucuan itu karena saya rasakan begini, bahwa ternyata jadi guru itu dengan tata usaha itu beda. Karena kalau guru itu kan menghadapi siswa nih, ya artinya kita terhibur betul. Sementara kalau di tata usaha itu kan kita hanya menghadapi tembok, Data. menghadapi meja, menghadapi data. Jadi saya berpikir mau tak mau ini saya harus buat kelucuan juga Iya. supaya teman Tidak punya stres semangat, juga tidak ya. stres juga, tidak diam-diam saja, Betul. tidak ini otaknya gitu. Jadi seperti itu saja. Ya betul Bu, memang harus tetap ini ya, Iya. biar pekerjaan juga itu diselesaikan dengan betul. nyaman. Kalau Betul. kita happy Iya, itu kan, betul. dan mungkin juga itu kan salah satu alasan kita bisa bertahan Betul. di sekolah kalau kita nyaman, dan Betul, iya. kenyamanan itu didapatkan kalau kita bisa menikmati, salah Iya. satunya mungkin dengan tertawa, Betul. membuat lelucon, biar tidak terlalu kaku ini hidup Betul, ya Bu. betul. Jadi kerja rasa rekreasi. Betul sekali. Iya. Baik Ibu. Nah, saya mau tahu deh, kalau boleh. Ibu Lisa waktu kecil memang cita-citanya jadi apa Bu? Jadi guru. Kalau cita-cita saya sebenarnya sih waktu waktu kecil. ini nanti muncul cita-cita pada saat saya sekolah di SMP itu pengen jadi sarjana pertanian. Oh. Yang bawaannya bahwa saya ingin pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa itu memberikan pengarahan tentang bagaimana bercocok tanam yang benar, menghasilkan ini, dan hasilnya dirasakan oleh masyarakat di desa. Itu sebenarnya keinginan saya. Tapi ternyata di luar kehendak saya, orang tua saya, bapak dan ibu menginginkan anaknya jadi guru. Sempat sih saya berontak nggak mau jadi guru, Oh, tetapi gitu. tetapi Tapi- karena yang namanya orang tua harus didengar. Saking tidak maunya saya jadi guru, orang tua saya yang pergi daftar. Saya tinggal di rumah, seperti itu. Tapi akhirnya jalan Dan juga, akhirnya dan saya bilang, alhamdulillah ternyata memang orang tua. pilihan orang Sedekah tua. ini. Alhamdulillah. Jadi pesan saya sebenarnya sih buat penonton Atira TV bahwa dengarlah kata-kata orang tua, karena orang tua itulah memang yang terbaik, dan doa orang tua adalah yang terbaik. Allah akan ridho kalau ibu orang tuanya juga ridho, seperti itu. Dan alhamdulillah saya merasakan yang namanya guru betul-betul terbaik, karena pahala akan mengalir walaupun kita sudah meninggal, Betul. seperti itu. Ya. Masya Allah, jadi ikut terharu juga. Sampai meneteskan air Iya, mata. betul Ibu ya. Jadi Iya. jadi pilihan orang tua, dan akhirnya Ibu jalan, dan itu betul-betul membuka ladang pahala, Betul, juga iya. ladang berkah untuk Ibu Dan ya. saya bersyukur Masya sekali, Allah. ya, bisa jadi guru. Waduh. Iya. Nah, kalau Ibu Suparti memang dari kecil mau jadi di bagian administrasi, atau mungkin pernah mau jadi pramugari Bu? Kalau saya dulu cita-cita saya memang mau menjadi guru. Oh, guru. Tapi pada tahun 91 itu SPG ditutup. Iya, betul. Ya. Jadi saya dulu lanjut ke SMK 8, saya mengambil jurusan pariwisata. Oh. Ya. Tapi entah mengapa, karena perjalanan hidup dan orang tua saya selalu mengatakan kerja di Haji Kala. Jadi itu saya dulu masuk di Bukit Baruga, kantor Baruga Sri Nusa itu. Kemudian mungkin dari Allah juga dan doa orang tua tetap di Haji Kala walaupun pindah di sekolah, dan itu mungkin salah satu cita-cita saya terwujud. Masya Allah. Meskipun tidak mengajar, tapi masih tetap di dunia pendidikan. Betul. Jadi seperti itu saya Dan hidup juga- mengalir saja ya. Betul. Alhamdulillah semua terwujud. Anak-anak juga bisa sekolah di tempat ini, luar biasa. Masya Allah. Saya Doa orang tua betul memang. Iya, bisa. betul. jadi dibalik semua hal, Ya. ternyata yang paling menjadi
hal utama itu adalah doa orang tua. Iya. Nah, di sini kita akhirnya kebahagiaan yang kita dapat sekarang, pencapaian yang ibu dapatkan sekarang itu semua berawal dari doa dan ridho dari orang tua. Betul. Nah, tadi makanya Ibu Lisa sendiri sudah memberi nasihat ya untuk kita semua bahwa orang tua mendahulukan orang tua, yang menyenangkan orang tua. Nah, kalau Ibu Parti sendiri mungkin apa yang mungkin ada pesan untuk keluarga Atira, untuk pemirsa Atira TV mungkin. Ini lebih tepatnya kepada bagaimana untuk tetap menjaga kenyamanan atau mungkin ada pesan untuk keluarga Atira. Silahkan Bu Parti. Ya, untuk mungkin teman-teman dan keluarga Atira semua, terutama untuk anak-anak didik kita, untuk selalu mendengar nasihat dari guru-guru dan orang tua, untuk selalu belajar dengan baik ya, belajar dengan tekun untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan serta yang diinginkan oleh orang tua. Ya, jadi benang merahnya adalah mencintai orang tua, doa dan ridho orang tua adalah hal yang penting untuk menunjang hidup kita ke depannya. Baik sahabat Atira TV, segmen kedua sampai di sini, tapi jangan kemana-mana dulu karena masih ada segmen ketiga yang lebih menarik. Kita lihat ibu-ibu ini kalau aktif, kalau berada di belakang meja bagaimana sih kalau dia di depan meja ya, atau menjadi sorot utama. Baik. Kalau begitu segmen kedua kita akhiri sampai di sini ya. Tapi setelah yang mau lewat ini tetap stay bersama kita di Atira Side Story episode 12 dengan tema Di Balik Meja TV. Baik, balik lagi di Atira TV, masih dalam program kesayangan kita Atira Side Story. Dan juga tentu masih ada Bu Parti dan Ibu Lisa. Semangatnya dulu dong. Atira TV Mencerahkan, menggerakkan. Ya, baik. Sekarang kita akan segmen ketiga ini akan ada
sesi quick question gitu. Jadi saya tanya dan silahkan menjawab dengan cepat. Yes. Ada masing-masing nanti saya acak pertanyaannya dari Ibu Lisa dulu ya. Mengetik atau menjumlah? Mengetik. Makan atau minum? Makan. Olahraga atau menghitung duit? Menghitung duit. Drakor atau Bollywood? Nah. Iya harus ada Bu, drakor atau Bollywood? Kenapa bukan saya yang ditanya? Hollywood. Drakor atau Bollywood? Bollywood. Makan atau masak? Masak. Teh atau kopi? Kopi. Dangdut atau rock? Dangdut. Dandan atau masak? Dandan deh. Facebook atau Instagram? Facebook. Naik sepeda atau jogging? Jogging. Oke deh. Nah, terakhir 2 kata untuk Atirah, Bu. Atira is the best. Atira Jaya. Oke. Baik, thank you, terima kasih Sama-sama. Ibu Lisa, Ibu Parti, terima kasih sekali sudah hadir di studio untuk menemani sahabat Atirah TV tentu saja di program kesayangan kita ya, program yang kita tunggu-tunggu setiap minggu, Atirah Side Story. Baik, pemirsa Atirah TV, terima kasih juga telah menyimak tayangan kita kali ini. Saya Hikmah pamit undur diri dan juga 2 narasumber hebat saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Atirah TV mencerahkan, menggerakkan.